Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Aisyah Altifandrimani dari SMA Islam Al-Azhar 18 Kedensata akan membawakan materi tentang koloid. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu koloid, saya akan melakukan percobaan terhadap susu kental manis dan air panas. Lalu masukkan air panas yang sudah kita masak. Emulsi cair ke cair adalah koloid dengan fase cair terdispersi dalam zat fase cair, yaitu zat terdispersi berfase cair dan zat pendispersi medium berfase cair. Contohnya, zat terdispersi berfase cair, contohnya tersebut adalah susu kental manis. Dan pendispersi mediumnya yaitu adalah air yang tadi kita masak. Nah, kesimpulannya, susu merupakan fase terdispersi atau zat terlarut, sedangkan air merupakan zat pendispersinya atau zat pelarut. Nah, sehingga terbentuk koloid. Apa sih itu koloid? Nah, koloid itu suatu sistem dispersi atau sebaran suatu sistem yang menunjukkan bahwa suatu zat halus dalam zat lain. Nah, pada sistem koloid ada dua fase dispersi, yaitu zat yang terbagi atau didispersi disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang digunakan untuk mendispersi disebut juga fase pendispersi. Suspensi adalah campuran heterogen. Bedanya suspensi masih dapat terlihat antar komponennya, masih dapat dilihat tanpa mikroskop, dan lama-lama zat tersuspensi dapat mengendap. Contohnya air dan tanah. Larutan adalah salah satu jenis campuran, yaitu campuran homogen, terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Larutan berarti campuran zat yang tidak bisa dipisahkan lagi, contohnya air dan sirup. Fase terdispersi merupakan zat terlarut, sedangkan fase pendispersi merupakan zat pelarut. Dalam sistem koloid merupakan suatu campuran heterogen antara dua zat atau tiga zat yang berbeda. Yang partikel-partikel zat yang berukuran koloid disebut fase terdispersi, yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain disebut medium pendispersi. Yang pertama sol. Koloid yang mengandung fase terdispersi padat disebut sol. Jadi, ada tiga jenis sol, yaitu sol padat, padat dalam padat, sol cair, padat dalam cair, dan sol gas, padat dalam gas. Istilah sol biasanya digunakan untuk menyatakan sol cair, sedangkan sol gas lebih dikenal sebagai aerosol padat. 2. Emulsi. Koloid yang mengandung fase terdispersi cair disebut emulsi. Emulsi juga ada tiga jenis, yaitu emulsi padat, cair dalam padat, emulsi cair, cair dalam cair, dan emulsi gas, cair dalam gas. Istilah emulsi biasa digunakan untuk menyatukan emulsi cair, sedangkan emulsi gas juga dikenal dengan nama aerosol cair. 3. Buih. Koloid yang mengandung fase terdispersi gas disebut buih. Hanya ada dua jenis buih, yaitu buih padat dan buih cair. Mengapa tidak ada buih gas? Istilah buih biasa digunakan untuk menyatakan buih cair. Yang terakhir, gel. Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut gel. Contoh, agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Gel dapat terbentuk dari suatu sel yang zat terdispersinya mengadopsi medium dispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Cara dispersi, pembuatan koloid dengan cara memecah partikel dasar atau suspensi menjadi partikel koloid secara mekanik, baptisasi atau busur Bredig, loncatan bunga api listrik. Nah, sedangkan cara kondensasi, pembuatan koloid dengan cara penggabungan partikel larutan sejati atau molekul atau ion melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, substitusi, dan pengganti pelarut.
dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Pembuatan koloid yaitu dengan cara mengubah partikel-partikel yang lebih kecil menjadi partikel yang lebih besar, yaitu partikel koloid. Ada dua cara dalam pembuatan koloid, yaitu kondensasi dan dispersi.